Setiap pasukan barat yang dikerahkan di Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah untuk dihancurkan. Rahasia besar tentang korban pasukan NATO yang tewas di Ukraina yang selama ini ditutup-tutupi oleh berbagai media barat akhirnya mulai terkuak dan bocor, bahkan dibocorkan oleh Vasily Prozerov, mantan perwira intelijen di lingkaran Volodymyr Zelensky sendiri. Kepada agensi berita TASS, Vasily Prozerov blak-blakan mengungkap banyaknya tentara bayaran yang berasal dari Inggris, Amerika Serikat, Polandia, dan sejumlah negara NATO lainnya. Tak tanggung-tanggung, ia menyebutkan angka sebesar 10.000 pasukan asing yang telah tewas. Namun menurutnya, itu bukanlah jumlah sebenarnya. Angka sesungguhnya yang jauh lebih banyak dan lebih mengerikan sengaja disembunyikan rapat-rapat dan dijadikan rahasia negara. Vasily Prozerov juga mengungkap sisi gelap dari perang, di mana para tentara bayaran dari berbagai negara NATO itu tidak terkonsentrasi dalam satu unit, tetapi disebar di berbagai unit di sana, di berbagai brigade, dan di sepanjang garis depan, bertempur bahu-membahu dan bekerja berdampingan dengan pasukan Ukraina, sehingga keberadaan mereka sulit untuk dilacak dan ditemukan. Drama intelijen ini mencapai puncaknya ketika puluhan dokumen yang rahasia dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat bocor dan beredar luas di platform seperti Discord dan Telegram. Dokumen-dokumen yang dikonfirmasi pejabat Pentagon sebagai asli dan valid ini memberikan gambaran yang sangat nyata tentang adanya upaya untuk memelintir, mengecilkan, dan mengaburkan jumlah korban yang sebenarnya. Sebagaimana diketahui, pada hari-hari pertama perang, ketika Rusia baru menginvasi Ukraina pada bulan Februari tahun 2022, Zelensky membentuk satuan unit militer bernama International Legion of Territorial Defense of Ukraine atau Legiun Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina. Pembentukan legiun ini disambut hangat dan positif oleh angkatan bersenjata dari berbagai negara barat, di antaranya anggota-anggota NATO, terutama Polandia, yang dengan cepat muncul sebagai kekuatan yang paling menonjol kala itu. Ikatan sejarah dan kedekatan geografis Polandia dengan Ukraina, ditambah ketakutan eksistensial akan ancaman Rusia, menjadi bahan bakar yang membuat Warsawa bertindak cepat dan sigap dalam mendukung tetangganya itu. Sebuah kelompok bernama Polish Volunteer Corps atau Korps Sukarelawan Polandia dibentuk pada awal tahun 2023. Mereka dikenal sebagai unit pengintai dan sabotase yang terlibat dalam pertempuran sengit, bahkan melakukan serangan lintas batas ke wilayah Rusia, seperti wilayah Belgorod. Sebuah keberadaan yang menjadi bukti yang sangat nyata dari keterlibatan warga NATO di dalam konflik ini. Selain Polandia, Amerika Serikat juga membentuk kelompok militer bernama Forward Observation Group yang juga dilaporkan sangat aktif dan kerap membawa pengetahuan militer canggih yang sangat dibutuhkan oleh pasukan Ukraina. Kendati demikian, memasuki tahun 2024, medan perang mulai menuai korban yang mengerikan. Korban jiwa Ukraina yang melonjak dengan perkiraan yang bocor mencapai jutaan jiwa menyebabkan krisis personel yang begitu parah. Brigade-brigade di garis depan, menurut laporan internal, hanya terisi 30 hingga 45% dari kekuatan ideal mereka. Parit-parit yang dahulu padat kini semakin lengang, sementara tekanan dari garis pertempuran terus membayangi tanpa henti. Dalam kondisi darurat inilah, strategi dalam merekrut pasukan pun mulai bergeser dan berubah. Jika sebelumnya relawan dan kontraktor didominasi dari negara-negara maju, kini fokus beralih ke negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang, terutama dari Amerika Latin, yang dilakukan semata-mata untuk menambal kekurangan personel di medan perang. Para kontraktor dari negara-negara Amerika Latin pun mulai muncul dalam jumlah signifikan, dikontrak dan kemudian langsung digabungkan ke dalam unit-unit militer Ukraina. Salah satu contohnya adalah Brigade Mekanis ke-47
yaitu sebuah unit yang dipersenjatai dengan tank Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley dari Amerika Serikat. Laporan dari wilayah Sumi menyebutkan pemandangan yang mencolok di mana warga negara Kolombia dan Amerika Latin kini bertempur berdampingan dengan sisa-sisa personel asing dari Inggris dan Polandia. Militer Rusia pun segera memprioritaskan serangan habis-habisan kepada para kontraktor asing, menjadikan mereka target utama di medan perang. Setiap indikasi kehadiran pasukan non-Ukraina dilaporkan langsung masuk dalam daftar sasaran Kremlin. Serangan tiba-tiba kerap dilancarkan tanpa peringatan, seolah mengirim pesan tegas bahwa keterlibatan asing tak akan pernah dibiarkan tanpa konsekuensi. Dalam bayang-bayang operasi tersebut, banyak unit kontraktor dilaporkan tercerai-berai. Komunikasi terputus, dukungan logistik terganggu, dan moral pasukan tergerus cepat, terutama di wilayah Pokrovsk dan Kupiansk. Kekhawatiran ini akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk membatalkan rencana mengirim kontraktor sipilnya untuk merawat jet tempur F-16 dengan mengalihkan tanggung jawab berisiko tersebut kepada sekutu-sekutu Eropa. Letnan Jenderal Abdi Alauddinov, seorang tokoh penting di Chechnya yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, menegaskan, ternyata Komite Markas Besar Blok NATO sedang mempersiapkan operasi semacam itu yang pada dasarnya harus dijamin, seperti yang mereka katakan, agar efektif. Mereka mengumpulkan semua sumber daya yang mereka miliki, semua jenis peralatan asing dan pejuang terlatih. Mereka telah mempersiapkan operasi ini selama lebih dari 6 bulan. Para pejuang ini dilatih di Inggris dan negara-negara NATO lainnya. Hasilnya adalah Rusia menang seperti biasa. Kekalahan telak pasukan NATO kembali terjadi di tanah suci kami, di mana musuh sekali lagi mencoba, seperti yang mereka katakan, untuk membuktikan kepada kami bahwa mereka dapat melakukan sesuatu. Sekali lagi menderita kekalahan total. Mereka hampir tidak akan mampu pulih dari kerugian ini. Data yang dirilis menunjukkan bahwa Polandia merupakan penyumbang personel asing terbesar, dengan klaim 2.960 individu yang datang dan 1.497 diantaranya dinyatakan tewas. Amerika Serikat mengirimkan 1.113 personel dengan korban tewas mencapai 491 orang. Dari kawasan Kaukasus, Georgia mengirimkan 1.042 sukarelawan dengan 561 diantaranya telah tewas. Negara-negara anggota NATO lainnya juga disebutkan dalam data tersebut, termasuk Kanada yang diklaim mengirim 1.005 personel dengan 422 sudah tewas, sedangkan Inggris Raya mengirim 822 personel dan mengalami 360 korban tewas. Rumania, negara anggota NATO yang berbatasan dengan Ukraina, mengirim sebanyak 784 personel dan 349 orang sudah gugur di medan tempur. Dua negara Eropa lainnya, yaitu Jerman dan Prancis, mengirimkan personel dalam jumlah yang lebih kecil. Jerman diklaim mengirim 235 personel dengan 88 orang sudah mati. Prancis, yang secara resmi pernah menyangkal kehadiran personelnya di medan perang, ternyata ditemukan telah mengirim 356 personel dan 147 sudah meninggal dunia. Dari kawasan Asia, Indonesia bahkan tercatat mengirimkan 10 orang personel dan 4 diantaranya sudah berpulang alias menjadi korban. Ketegangan di Ukraina bukan lagi konflik antara Kiev dan Moskow. Ini adalah keterlibatan pihak Barat yang telah terbukti sangat gamblang, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. NATO dan Uni Eropa bahkan telah menyatakan perang nyata terhadap negara saya dan berpartisipasi langsung di dalamnya. Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pernyataannya yang dikutip Reuters juga menambahkan, setiap pasukan Barat yang dikerahkan di Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah untuk dihancurkan. Pandangan serupa juga datang dari Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yang menekankan, peristiwa di Ukraina bukan bentrokan antara Moskow dan Kiev.
ini adalah konfrontasi militer antara Rusia dan NATO. Dalam perspektif Kremlin, setiap keterlibatan negara-negara barat, baik melalui pasukan bayangan, dukungan intelijen, maupun bantuan militer, dipandang sebagai ancaman serius yang dapat berujung konsekuensi fatal bagi pihak manapun yang ikut campur.